Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya Laila Alfi Ma'rifah dengan NIM 12150120 dari kelas C pada mata kuliah tugas akhir 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Correlation Based Feature Selection atau CFS dengan Backpropagation Neural Network atau BPNN untuk klasifikasi tulang tengkorak berdasarkan jenis kelamin pada antropologi forensik. Antropologi forensik dijelaskan pada penelitian George Mason dan Hudi Yusuf adalah ilmu yang mempelajari tentang sisa tulang, tengkorak, dan mumi. Cabang ilmu ini sangat berperan dalam mengidentifikasi ras, kelamin, umur, dan perkiraan waktu kematian. Pada penelitian Carlina Shafitri dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pada proses identifikasi jenis kelamin merupakan langkah awal yang penting dilakukan dalam proses identifikasi forensik karena dapat menentukan 50% probabilitas kecocokan dalam identifikasi individu serta dapat mempengaruhi beberapa metode pemeriksaan lainnya seperti estimasi usia dan tinggi tubuh individu. Selanjutnya, pada proses identifikasi forensik, tengkorak merupakan salah satu komponen kerangka yang paling berguna untuk menentukan jenis kelamin dan merupakan tulang terbaik yang memiliki tingkat akurasi hingga 90% setelah tulang panggul. Ini dijelaskan pada penelitian Siti Sri Rahayu dan kawan-kawan. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan pada antropologi forensik adalah metode morfologi dan metrik untuk estimasi jenis kelamin sisa-sisa manusia. Metode-metode ini masih sangat penting dalam proses identifikasi meskipun teknik molekuler telah muncul dan berhasil. Namun, metode-metode ini kurang dapat diandalkan karena varian tengkorak yang tinggi dan detail penanda yang tidak jelas. Ini dijelaskan oleh Kewal Krisan pada tahun 2016. Selanjutnya oleh penelitian Nasein dan kawan-kawan pada tahun 2021 menjelaskan tentang metode antropologi forensik yaitu teknik analisis DNA. Pada penelitian ini disebutkan teknik analisis DNA memiliki kekurangan yang tidak dapat mengidentifikasi pada beberapa kondisi seperti sisa-sisa kerangka berada dalam keadaan terbakar, kondisi terpotong-potong atau tidak utuh atau sangat kering. Analisis DNA gagal memberikan hasil yang akurat karena protein DNA tidak dapat diekstraksi. Oleh karena itu dibutuhkan solusi lain. Solusi yang ditawarkan yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan kecerdasan buatan, salah satunya BPNN. BPNN dapat diterapkan dalam data yang cenderung memiliki pola yang rumit serta memberikan hasil prediksi yang baik untuk data yang berpola non-linear. Dari penelitian Dewi Febianti 2023 dijelaskan tersebut BPNN dapat menyelesaikan pola yang rumit seperti pada tulang tengkorak. Kemudian karena tulang tengkorak memiliki atribut yang banyak yaitu 85 atribut digunakan seleksi fitur. Itu dijelaskan oleh penelitian Julia Harni 2023 di mana untuk mendapatkan fitur yang relevan dan menangani dimensi data yang besar dapat menerapkan teknik seleksi fitur. Selanjutnya penelitian oleh Lucky Prasetyo pada tahun 2023 menjelaskan proses seleksi fitur bertujuan untuk memilih fitur-fitur yang relevan dan mengeliminasi fitur yang tidak perlukan sehingga dapat mempercepat proses klasifikasi sekaligus meningkatkan tingkat akurasi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan Correlation Based Feature Selection atau CFS dan Backpropagation Neural Network atau BPNN untuk mengklasifikasikan tulang tengkorak berdasarkan jenis kelamin pada antropologi forensik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapatkan tujuan penelitian yaitu untuk menerapkan metode Correlation Based Feature Selection dan BPNN untuk mengklasifikasikan tulang tengkorak berdasarkan jenis kelamin pada antropologi forensik.
Agar topik pada penelitian ini tetap fokus dan terarah, penelitian ini ditetapkan batasan sebagai berikut. Pertama, data yang diunggahkan berasal dari dataset William White Howell Craniometric dan data sekunder dari situs website. Kemudian, dataset merupakan data tempurung kepala manusia atau tengkorak yang dikumpulkan pada tahun 1905 sampai 1980. Jumlah dataset yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2.524 data dengan 85 atribut dan dua label kelas, yaitu male dan female. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan kontribusi dalam bidang antropologi forensik dengan menerapkan metode CFS dan BPNN untuk mengidentifikasi jenis kelamin berdasarkan karakteristik tulang tengkorak. Kedua, untuk meningkatkan performa model dalam mengklasifikasikan jenis kelamin pada proses identifikasi forensik. Ketiga, memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca mengenai langkah-langkah proses klasifikasi menggunakan CFS dan BPNN. CFS sendiri adalah metode seleksi fitur dengan teknik heuristik untuk mengevaluasi nilai atau harga subset atribut. Teknik ini mempertimbangkan kegunaan atribut individual bagi perakiraan label kelas dengan level interkolasi di antara atribut-atribut. Untuk menghitung koefisien korelasi antara masing-masing fitur dan target, dapat menggunakan Person Correlation Coefficient. Selanjutnya, dilakukan evaluasi fitur menggunakan Correlation Atribute Evaluasi. Di fitur-fitur diberi perangkat atau ranking berdasarkan tingkat korelasinya terhadap target, di mana fitur dengan nilai korelasi yang tinggi dianggap lebih relevan untuk kelas sasaran. Selanjutnya, BPNN. BPNN memiliki arsitektur umum dengan 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Jumlah neuron pada hidden layer ditentukan menggunakan persamaan, yaitu neuron pada hidden layer lebih besar daripada neuron input dan lebih kecil daripada 2 kali neuron input. BPNN memiliki 2 proses, yaitu pelatihan dan pengujian. Pada proses pelatihan BPNN meliputi 3 tahapan, yaitu perambatan maju, perambatan mundur, dan perubahan bobot serta bias. Dan pada tahap pengujian BPNN itu diproses menggunakan tahap perambatan maju. Adapun parameter yang mempengaruhi proses pelatihan BPNN yaitu fungsi aktivasi, learning rate, maksimum IPOH, dan target error. Penelitian terkait berikut merupakan penelitian terkait BPNN pada kasus tulang tengkorak. Yang pertama oleh Hairudin 2020 menggunakan metode Mate Heuristic dan Backpropagation Neural Network untuk mengidentifikasi fitur yang paling mendapatkan akurasi untuk tulang femur 89,44%, untuk tulang humerus mendapatkan 88,97% dan tibia mendapatkan 87,52%. Selanjutnya penelitian oleh Yang et al. Pada tahun 2019 menggunakan metode Improved Backpropagation Neural Network. Hasil penelitian itu menunjukkan arsitektur yang terbaik yaitu jumlah neuron input 6, hidden layer 12, dan output 2 mendapatkan rata-rata akurasi yang lebih baik. Pada tahap pelatihan didapatkan akurasi sebesar 97,23% dengan MSE sebesar 0,01, dan pada tahap pengujian didapatkan akurasi sebesar 96,76% dengan MSE 1,016. Selanjutnya penelitian terkait untuk CFS yang dikombinasikan dengan BPNN. Pada kasus yang sama, CFS telah digunakan dengan dikombinasikan dengan metode LVK2 oleh penelitian Surya pada tahun 2023. Pada penelitian ini didapatkan akurasi dengan CFS yaitu 82,51% dan tanpa CFS 77,05%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CFS dapat meningkatkan akurasi pada dataset tengkorak. Selanjutnya, pada penelitian Putri et al. Pada tahun 2021 menggunakan metode CFS dan
Multi-Layer Perceptron Neural Network atau MLP mendapatkan akurasi sebesar 80,5% dan tingkat akurasi terendah yaitu 79,1%. Nilai akurasi tertinggi dihasilkan dari batasan MSE 0,005. Kemudian ada penelitian dari Nurul Yusufia dan Gia Nur Rahman pada tahun 2021 menggunakan metode CFS dan metode klasifikasi MLP, SMO, Naive Bayes, dan J48. Pada penelitian ini didapatkan terbukti bahwa CFS dapat meningkatkan akurasi serta pada yang dikombinasikan pada MLP terbukti dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan metode klasifikasi yang lain. Adapun metodologi penelitian pada penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, dilanjutkan studi literatur, kemudian pengumpulan data, ada data preprocessing. Pada tahapan data preprocessing ada beberapa tahap, ada seleksi data, pembersihan data, transformasi data, dan normalisasi data. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi fitur dengan menggunakan metode CFS. Kemudian pembagian data, pada penelitian ini digunakan default cross validation, dilanjutkan dengan klasifikasi dengan BPNN, dilanjutkan dengan implementasi dan pengujian dan kesimpulan dan saran. Berikut merupakan dataset yang digunakan pada penelitian ini. Adapun parameter pengukuran tulang tengkorak yang dikodekan ada pada tabel ini seperti GOL, fitur dalam tulang tengkoraknya yaitu glabello-occipital length. Selanjutnya ada tahap data preprocessing. Yang pertama ada seleksi data. Pada penelitian ini, seleksi data dilakukan untuk penghapusan fitur ID, POP6, dan population dari dataset. Penghapusan ketiga fitur tersebut dilakukan karena ID hanya menjelaskan identifikasi unik setiap data. POP6 hanya menjelaskan kode dari populasi dan population hanya menjelaskan nama populasi, sehingga ketiga fitur ini tidak digunakan pada dataset pada proses klasifikasi. Selanjutnya ada tahap pembersihan data. Pada tahap pembersihan data dilakukan pengecekan terhadap duplikasi data dan data yang hilang. Ketika dataset memiliki duplikasi data maupun data yang hilang, maka data tersebut akan dihapus. Namun pada dataset yang digunakan pada penelitian ini tidak ditemukan duplikasi data dan data yang hilang. Dilanjutkan pada proses transformasi data. Pada penelitian ini, transformasi data dilakukan pada kolom kelas, yaitu jenis kelamin, di mana male dikonversi menjadi 1 dan female dikonversi menjadi 0. Dilanjutkan dengan proses normalisasi data. Normalisasi data adalah proses mengubah nilai-nilai dari data ke skala atau rentang tertentu, biasanya agar berada dalam rentang 0 hingga 1. Pada penelitian ini, normalisasi data digunakan menggunakan min-max normalization. Selanjutnya adalah proses CFS, seleksi fitur, yaitu pada tahapan CFS digunakan rumus Person Correlation Coefficient dan Correlation Attribute Evaluasi untuk sebagai selektornya. Adapun tahapan pada CFS yaitu pertama ada input data dengan fitur X dan target Y. Kemudian kita melakukan menghitung korelasi antara setiap fitur dan target. Dilanjutkan dengan hitung korelasi setiap pasangan fitur. Dilanjutkan dengan peringkatan fitur sesuai korelasi dengan target. Kemudian kita menetapkan result untuk memilih fitur, dan fitur yang berada di atas result itu yang terpilih, dan fitur yang terpilih itu yang akan digunakan pada proses klasifikasi. Setelah melakukan seleksi fitur, dilanjutkan dengan pembagian data. Pada penelitian ini, pembagian data menggunakan teknik key fault cross validation dengan 10 fault. 10 fault dipilih karena cenderung memiliki akurasi yang lebih baik. Setelah membagi data, kita melanjutkan kepada tahap BPNN, yaitu yang pertama adalah tahap pelatihan BPNN. Adapun langkah-langkah pada tahapan pelatihan BPNN dapat dilihat pada flowchart tersebut. Yang pertama ada input data latih, kemudian kita melakukan proses inisialisasi input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu merupakan sebanyak fitur, hidden layer pada persamaan yang sebelumnya, dan output layer itu adalah 1, yaitu kelasnya.
Kemudian kita melakukan inisialisasi fungsi aktivasi, maksimum epoch, target error, dan learning rate. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid. Kemudian maksimum epoch yang digunakan pada penelitian ini adalah 1000 epoch, dan target error yang digunakan adalah 0,001, dan learning rate yang digunakan ada 0,01 dan 0,001. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi bobot dan bias dengan bilangan acak kecil. Dilanjutkan dengan proses pelatihan BPNN yang pertama, yaitu perambatan maju. Dilanjutkan dengan perambatan mundur, kemudian perubahan bobot, kemudian kita mengecek syarat henti, maksimum epoch atau target error. Apakah maksimum epoch dan target error sudah sesuai dengan yang kita inputkan? Jika belum, kita akan ke iterasi selanjutnya dimulai dari perambatan maju. Jika sudah, maka bobot pelatihan akan disimpan di mana bobot pelatihan ini akan digunakan pada tahap proses pengujian BPNN. Yang kedua ada pengujian BPNN. Pengujian BPNN dilakukan dengan proses yang pertama, input data uji, kemudian kita mengambil bobot dari hasil pelatihan yang tersimpan, kemudian kita melanjutkan ke tahapan perambatan maju, di mana pengujian BPNN diproses hanya menggunakan perambatan maju. Setelah itu kita mendapatkan melakukan klasifikasi atau mendapatkan kelas dari data uji tersebut. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap yang pertama, threshold yang digunakan dalam seleksi fitur yaitu 0,1 dan 0,01. Kedua, arsitektur jaringan BPNN yang terdiri dari 3 arsitektur dengan 1 hidden layer. Jumlah neuron pada hidden layer disesuaikan dengan hasil seleksi fitur menggunakan metode CFS. Kemudian yang ketiga ada nilai learning rate. Nilai learning rate yang diuji adalah 0,01 dan 0,001. Setelah dilakukan pengujian, maka evaluasi dari hasil pengujian dilakukan menggunakan conversion metric. Dari conversion metric, sejumlah metrik evaluasi dapat dihitung, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Sekian dari presentasi proposal saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.